Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Alimuddin dengan NIM 212250002. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Jadi teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan praktik penyusunan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Jadi teman-teman, pada video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu mata kuliah praktikum akuntansi. Teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kita ketahui dulu nih perusahaan manufaktur itu apa. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui tahapan proses produksi. Berbeda dengan perusahaan dagang yang hanya membeli dan juga menjual barang. Perusahaan manufaktur ini dia memiliki tahapan proses produksi sehingga terdapat akun-akun seperti akun persediaan bahan baku, akun persediaan barang dalam proses, kemudian ada akun persediaan barang jadi, akun biaya bahan baku, dan juga akun tenaga kerja langsung dan akun BOP atau biaya overhead pabrik. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pencatatan worksheetnya, di sini kita baca dulu ya, soalnya di sini ada PT Maju Bersama periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2026. Di sini tercatat bahwa PT Maju Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi meja belajar. Berikut adalah neraca saldo per 31 Desembernya 2026. Oke, kemudian di sini ada data penyesuaiannya per 31 Desember 2026. Oke, yang pertama ada data penyesuaian di sini hasil stok Name menunjukkan persediaan bahan baku yang masih tersedia sebesar 16 juta. Kemudian ada perlengkapan pabrik yang masih tersisa sebesar 1.500.000 dan ada penyusutan mesin produksi selama bulan Desember sebesar 6 juta. Kemudian ada upah tenaga kerja langsung yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Kemudian ada persediaan barang dalam proses yang masih tersedia sebesar 12 juta. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi yang masih tersedia sebesar 18 juta. Di sini keterangannya kita diminta untuk berdasarkan data di atas, kita harus menyusun neraca lajur atau worksheet PT Maju Bersama per 31 Desember 2026. Oke teman-teman, di sini terlihat ya untuk kolom pertama yaitu kolom neraca saldo diisi berdasarkan saldo akun yang berasal dari bukunya ya. Kedua, di sini ada kolom penyesuaian diisi berdasarkan data penyesuaian seperti pemakaian bahan baku, pemakaian perlengkapan pabrik, dan penyusutan mesin, juga utang upah yang masih harus dibayar sesuai dengan soal yang tadi kita baca ya, data penyesuaiannya. Oke teman-teman, pada kolom ketiga ini yaitu kolom neraca saldo setelah penyesuaian diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan saldo awal dengan penyesuaian sesuai posisi debit atau kreditnya. Selanjutnya, akun-akun nominal seperti penjualan, kemudian harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan juga beban-beban itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Sedangkan akun real seperti kas dan persediaan mesin, utang, dan modal itu dipindahkan ke kolom neraca. Oke, nah di sini ada akun kas ya teman-teman, terdapat akun kas sebesar 40 juta di sisi debit, kemudian ada akun persediaan bahan baku di sisi debit sebesar 20 juta,
Kemudian di sini ada akun persediaan barang dalam proses sebesar 10 juta, teman-teman. Kemudian ada akun persediaan barang jadi sebesar 15 juta, perlengkapan pabrik 4 juta, dan mesin produksi 60 juta, akumulasi penyusutan mesin 12 juta, kemudian utang usaha 25 juta, modal atau ekuitas sebesar 120 juta, penjualan sebesar 84 juta, dan ada pemakaian bahan baku 50 juta, upah tenaga kerja langsung juga 30 juta, dan biaya overhead pabrik 12 juta. Oke, jadi teman-teman semua akun yang kita ambil dan kita masukkan ini adalah akun di neraca saldo yang sebelum penyesuaian ya, yang sudah ada pada soalnya. Ini tinggal kita masukkan saja ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Oke, jadi sama ya teman-teman, di sini hasilnya dua, setelah kita totalkan antara debit dan sisi kreditnya, maka totalnya sebesar 241 juta ya teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus biar lebih pasti. Oke, kemudian sisi kreditnya juga sama ya teman-teman, sebesar 241 juta. Oke, kemudian kita masuk nih ke dalam penjelasan kolom kedua, yaitu penjelasan kolom data penyesuaian, teman-teman. Di sini yang pertama ada hasil stop opname ya teman-teman, yang kita baca di soal. Di sini persediaan bahan baku. Nah, pada akhir periode itu dilakukan stok opname dan diketahui bahwa persediaan bahan bakunya itu yang masih tersedia adalah sebesar 16 juta teman-teman. Karena saldo awalnya persediaan bahan baku yang tadinya 20 juta, nah, berarti bahan baku yang telah digunakan selama periode berjalan sebesar 4 juta. Oleh karena itu, dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebit akun pemakaian bahan baku sebesar 4 juta, teman-teman. Kita masukkan di sini sebesar 4 juta. Oke, bahan baku 4 juta, dan kita mengkredit akun persediaan bahan baku sebesar 4 juta. Persediaan bahan baku sebesar 4 juta. Oke. Kemudian kita masuk ke data penyesuaian kedua ya teman-teman, di sini yaitu perlengkapan pabrik yang masih tersisa sebesar 1.500.000 nih teman-teman. Oke, karena perlengkapan pabrik yang tersisa pada akhir periode itu sebesar 1.500.000, sedangkan saldo awalnya itu sebesar 4 juta nih teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini saldo awalnya tuh 4 juta dan penyesuaiannya besar 2.500.000. Oke, kemudian ada akun penyusutan mesin produksi selama bulan Desember. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 6 juta. Nah, kita masukkan ya teman-teman ke dalam kolom penyesuaiannya. Teman-teman, kemudian di sini kita melihat di nomor 4, upah tenaga kerja langsung yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Oke, pada akhir periode terdapat upah tenaga kerja langsung yang belum dibayarkan sebesar 2.500.000. Meskipun belum dibayar, biaya tersebut tetap harus diakui sebagai beban periode ini. Oleh karena itu, untuk penyesuaiannya adalah mendebit upah tenaga kerja langsung sebesar 2.500.000, teman-teman. Nah, ini ya di sisi debit. Oke, teman-teman, jadi di sini kita masuk ke data penyesuaian nomor 5, yaitu persediaan barang dalam proses yang masih tersedia sebesar 12 juta. Kita lihat di sini persediaan barang dalam proses
Oke, persediaan barang dalam proses pada akhir periode sebesar 12 juta. Nah, sedangkan persediaan awalnya itu sebesar 10 juta. Penyesuaian ini dilakukan untuk menunjukkan nilai persediaan barang dalam proses yang sebenarnya pada akhir periode dan digunakan dalam perhitungan harga pokok produksi. Oke. Karena di sini tidak ada harga pokok produksinya, teman-teman, kita tambahkan di sini harga pokok produksi. Teman-teman, sekarang kita masuk ke data penyesuaian nomor 6. Di sini ada persediaan barang jadi yang masih tersedia sebesar 18 juta. Nah, persediaan barang jadi pada akhir periode, ini kita tandain dulu di sini. Persediaan barang jadi pada akhir periode sebesar 18 juta, sedangkan persediaan awalnya itu sebesar 15 juta. Oke, penyesuaian ini dilakukan agar nilai persediaan barang jadi pada worksheet sesuai dengan kondisi akhir periode dan digunakan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Nah, ini ya teman-teman yang tadi yang kita bahas untuk harga pokok penjualannya debit di 15 kredit debitnya 15 juta dan kreditnya 18 juta. Sedangkan harga pokok produksi tadi debit 10 juta dan kredit sebesar 12 juta. Setelah seluruh jurnal penyesuaian dicatat, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, teman-teman. Ini ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau pada kolom ini menunjukkan saldo akhir setiap akun setelah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya pada tanggal 31 Desember 2026. Beberapa akun yang mengalami perubahan saldo itu persediaan bahan baku ya teman-teman. Di sini persediaan bahan baku berkurang menjadi 16 juta. Kenapa kas nih tetap 40 juta ya? Karena akun kas ini tidak ada penyesuaiannya, tidak ada data penyesuaiannya. Jadi kita langsung masukkan saja nominalnya sebesar 40 juta di neraca saldo setelah penyesuaian, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada akun persediaan barang dalam proses. Nih, ini data sebelum penyesuaian dan ini penyesuaiannya. Maka bisa kita lihat ya di sini neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 10 juta di debit. Kemudian ada data penyesuaiannya 12 juta dan 10 juta. Maka debitnya kita tambahkan dulu dan kita kurangi dengan kreditnya, sisi kreditnya yaitu 10 juta, maka hasilnya sebesar 12 juta ya teman-teman. Di sini sudah kita rumuskan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke data penyesuaian untuk persediaan barang jadi. Di sini data awalnya 15 juta persediaan barang jadi, ada penyesuaian sebesar 18 juta di debit dan juga ada 15 juta di kredit, teman-teman. Maka untuk nominalnya kita tambahkan dulu antara sisi debit dan debit ini kita tambahkan dan kita kurangi dengan sisi kredit. Maka saldo normalnya tetap di sisi debit. Mengapa teman-teman tetap di sisi debit? Ya karena hasilnya itu masih lebih besar di sisi debit, teman-teman. Jadi untuk penjumlahannya atau penambahannya juga tetap di sisi debit. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada akun perlengkapan pabrik juga sebesar 4 juta. Nah, di sini ada data penyesuaian sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Maka kita debit ketemu kredit berarti dikurang. Maka setelah dikurangi hasilnya sebesar 1.500.000 rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke akun
mesin produksi. Karena di akun mesin produksi ini tidak ada data penyesuaiannya, maka langsung saja kita masukkan di sini neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 60 juta. Kenapa? Karena nggak ada penyesuaiannya, teman-teman, nggak ada data penyesuaiannya. Jadi dari saldo awalnya tadi kita langsung masukin saja ke neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu sebesar 60 juta. Kemudian di sini ada lagi ya teman-teman, data penyesuaiannya di sini 6 juta dari akun akumulasi penyusutan mesin. 12 juta neraca saldo sebelum penyesuaiannya di sisi kredit 12 juta dan data penyesuaiannya di sisi kredit juga sebesar 6 juta. Maka kredit ketemu kredit ditambah, maka hasilnya sebesar 18 juta. Oke ya teman-teman, udah dirumuskan hasilnya sebesar 18 juta. Nah, kemudian di sini ada akun utang usaha, modal, penjualan, dan pemakaian bahan baku. Karena di akun-akun ini tidak ada data penyesuaian, jadi kita langsung masukin saja ya teman-teman. Di sini 25 juta, di sisi kredit kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaiannya juga di sisi kredit mengikuti saldo normalnya ya. Oke, kita masukkan juga 120 juta di sisi kredit. Kemudian 84 juta dari penjualan di sisi kredit juga. Oke, teman-teman, kemudian di sini ada pemakaian bahan baku sebesar 50 juta. Dan ada data penyesuaian sebesar 4 juta, yang berarti 5 debit debit ketemu debit ditambah. Benar. Berarti saldo normalnya di neraca saldo setelah penyesuaian ya debit teman-teman 54 juta. Kemudian di sini ada akun upah tenaga kerja langsung, saldo normalnya 30 juta di debit dan ada data penyesuaiannya debit 2.500.000, maka hasilnya debit ketemu debit ditambah. Betul teman-teman, ditambah ya. Maka hasilnya setelah dirumuskan 30 juta ditambah 2.500.000 hasilnya 32.500.000. Kemudian di sini ada akun biaya overhead pabrik, saldo normal 12 juta, data penyesuaian 8.500.000. Setelah disesuaikan hasilnya 20.500.000 teman-teman ya, karena saldo di neraca saldo sebelum penyesuaiannya berada di sisi debit dan penyesuaiannya juga berada di sisi debit, berarti kita tambahkan ya teman-teman. Betul sekali. Oke, lihat ya teman-teman dari data penyesuaiannya tadi di sini setelah disesuaikan hasilnya seperti ini. Kemudian tadi akun-akun yang tidak masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian di sini setelah kita sesuaikan sudah ada, langsung kita masukkan lagi ke neraca saldo setelah penyesuaiannya teman-teman. Jadi kita menemukan hasil atau penjumlahan akhirnya sebesar sisi debit dan sisi kredit sebesar 279.500.000. Oke, setelah kita rumuskan ya teman-teman, di antara sisi debit dan kreditnya sama-sama balance ya. Setelah memperoleh neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah berikutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Nah, pada kolom ini kita hanya memindahkan akun nominal, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban yang akan digunakan untuk menghitung laba atau rugi perusahaan selama satu periode. Di sini yang kita masukkan ada akun pemakaian bahan baku ya teman-teman, pemakaian bahan baku sebesar 54 juta di sisi debit. Kemudian ada juga akun tenaga kerja langsung nih sebesar 32 juta di sisi debit juga ya teman-teman, mengikuti saldo neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu 32.500.000 di sisi debit. Kita masukin lagi ke laba ruginya 32.500.000. Kemudian ada
akun biaya overhead pabrik sebesar 20.500.000. Nah, kita masukin lagi karena di neraca saldo setelah penyesuaiannya berada di sisi debit, maka di laba ruginya juga di sisi debit ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini ada akun harga pokok produksi di laba ruginya sebesar 10 juta dan juga harga pokok penjualan sebesar 15 juta. Keduanya berada di sisi debit ya teman-teman karena mengikuti saldo di neraca saldo setelah penyesuaian tadi ya teman-teman. Oke, kemudian setelah kita uh, jumlahkan di sini antara sisi debit dan sisi kreditnya itu pasti ada perubahan nih teman-teman, tidak langsung balance ya. Nah, ini ya hasilnya 132 juta. Sedangkan sisi kreditnya sebesar 114 juta ya. Setelah kita rumuskan sisi debit dan kredit ini ada selisih. Nah, selisihnya itu sebesar 18 juta. 18 jutanya itu dari mana ya? Dari sini ya teman-teman, dari 132 juta dikurangi dengan 114 juta supaya kita bisa menemukan hasil selisihnya. Nah, hasil selisihnya 18 juta. Kenapa kita taruh ke sisi kredit? Karena di sisi kreditnya nilainya itu lebih kecil dari sisi debitnya ya teman-teman. Jadi kita tambahkan dari hasil selisih tadi 114 juta ditambah dengan 18 juta, maka hasilnya sebesar 132 juta. Maka sisi debit dan sisi kredit dinyatakan balance ya teman-teman karena kita sudah menemukan sisi selisihnya tadi dan sudah kita tambahkan, berarti antara keduanya ini sudah balance ya, sisi debit dan sisi kreditnya. Kemudian di sini ada kolom neraca ya teman-teman. Setelah mengisi kolom laba rugi, langkah terakhir adalah mengisi kolom neraca. Pada kolom ini kita hanya memindahkan akun real ya teman-teman, yaitu akun aset, kewajiban, modal atau ekuitas yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan ya teman-teman. Oke. Bisa kita lihat di sini pada sisi debit terdapat akun kas sebesar 40 juta. Kemudian ada persediaan bahan baku 16 juta dan juga persediaan barang dalam proses ya teman-teman. Di sini persediaan barang dalam prosesnya sebesar 12 juta dan ada persediaan barang jadi sebesar 18 juta ya teman-teman. Yang kita ambil adalah data yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian ya 18 juta, maka di sini kita masukin juga di sini 18 juta di neracanya. Kemudian ada perlengkapan pabrik sebesar 1.500.000 ya teman-teman. Di sini kita langsung masukin saja di sisi debit 1.500.000. Tetap mengikuti sisi debit yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya teman-teman. Kemudian ada mesin produksi nih teman-teman sebesar 60 juta ya di neraca saldo penyesuaiannya. Setelah penyesuaiannya kita masukin lagi ke sisi debit di neraca 60 juta. Oke. Kemudian di sisi kreditnya di sini ada 18 juta. 18 juta itu dari akun akumulasi penyusutan mesin. Kemudian ada 25 juta dari akun utang usaha dan juga ada akun modal sebesar 120 juta, teman-teman. Kemudian di sini yang terakhir ada akun
ada akun utang upah atau gaji sebesar 2.500.000 ya. Kita mengambilnya dari neraca saldo setelah penyesuaian di sisi kredit dan kita masukkan lagi ke neracanya sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Ya, teman-teman, jadi setelah kita totalkan ya, di sini terdapat selisih ya. Untuk sisi debitnya sebesar 147.500.000, sedangkan sisi kreditnya sebesar 165.500.000 yang berarti sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Maka dari itu untuk menemukan titik balance-nya kita cari selisihnya. Nah, cara untuk menemukan selisihnya sama seperti pengerjaan di laba rugi tadi, teman-teman, yaitu kita mengurangi angka atau nominal yang lebih besar ya, karena di sini sisi kreditnya lebih besar yaitu 165.500.000, kita kurangi dengan sisi debit 140.500.000, maka hasilnya sebesar 18 juta ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan dari sisi debit tadi yang 140 juta ditambahkan dengan selisih yang tadi 18 juta, maka hasilnya 165 juta, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengetahui apakah total antara laba rugi dan neraca ini sudah benar ya, kita melihat selisihnya. Karena di sini selisihnya sama, yang berarti kedua kolom laba rugi dan neraca ini sudah pasti betul ya, untuk hasil total penjumlahannya itu berarti sudah betul ya teman-teman, karena selisihnya sama-sama 18 juta. Oke. Nah, dengan demikian, kolom neraca telah seimbang atau balance. Maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses penyusunan worksheet atau neraca lajur ini telah dilakukan dengan benar dan data tersebut siap digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan ya, teman-teman. Baik, itulah pembahasan mengenai penyusunan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa setiap tahap mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, hingga kolom laba rugi dan neraca ini saling berkaitan dan harus disusun dengan teliti agar hasilnya itu balance dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penyusunan worksheet pada perusahaan manufaktur. Baik, itulah pembahasan mengenai penyusunan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa setiap tahap mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, hingga kolom laba rugi itu dan neraca itu semuanya saling berkaitan ya teman-teman, dan memang harus disusun dengan teliti agar hasil akhirnya itu bisa balance dan bisa kita gunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Saya berharap semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas ya mengenai proses penyusunan worksheet pada perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita mengenai penyusunan worksheet pada perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.